wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Al-majlisus samin fi dzikri asyribati ahlil jannah. Zakarallahu subhanahu wa ta'ala asyribata ahlil jannah. Faqala subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kullis samarat. Al-ayah Muhammad 15. Hadhil asribatu hiya asribatu ahli dunya. Qad dzakarallahu subhanahu wa ta'ala annaha fil jannah. Walakin takhtalifu amma fid dunya wa amma ya'rifuhun nas. Wa in kanat tashtariku fil ismi wa tashtariku fil makna. Walakin takhtalifu fil haqiqati wal kaifiyah. Fal asribatul lati fid dunya tanqati'u. Wa amma asribatul jannati fa innaha la tanqati'u abadan. Wal asribatul lati fid dunya qalilatun kamiyatuha. Walakinnal asribatal lati fil jannah anharun tajri. Wal asribatul lati fid dunya tataghayyar wa tafsadu. Fal ma'u idza hubisa fa innahu ya'sanu wa yantanu. Wa ammal ma'ul ladzi fil jannah fa innahu la yataghayyaru abadan wa la yafsadu sawa'un kana jariyan aw kana mahbusan. Hadirin sekalian, mari sama-sama sebelum kita masuk kepada kajian kita pada hari ini, kita ingatkan kembali, kita niat iktikaf di dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Masih ngantuk nggak? Marhaban. Marhaban lagi dah. Masih ngantuk, kita banyak marhaban lagi. Hadirin Bapak dan Ibu, saya mau tanya. Kira-kira Bapak Ibu masih ingat nggak? Bapak masih ingat nggak Pak? Ingat kan? Ibu ingat nggak Bu? Ingat kan? Saya ingetin makanya. Pak Bambang, apa yang mesti kita ingat? Bahwa kita ini salah satu kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah Ta'ala. Kalau di Quran, di banyak hadis, kita yang rindu dengan surga. Ayatnya jelas saja, wasari'u ila maghfiratin wa jannah. Kita merindukan, tapi justru di bulan Ramadan ini surga rindu kepada kita. Kalau kemarin kita gambarkan kita menanti tamu yang agung, begitu datang kita muliakan dengan segala persiapan-persiapan yang sudah kita siapkan sebelumnya jauh-jauh hari agar tamu itu betah bersama kita. Kita ini salah satu kelompok manusia yang dirindukan surga. Ingat apa enggak? Ingat apa ingat? Hadisnya sering dibaca ini, sering disampaikan para ulama. Masa gak ingat sih? Kata Nabi, qala Nabi SAW, Nabi kita Muhammad bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'i nafarin.
Surga itu rindu kepada 4 kelompok. Ingat apa ingat? Nah, ibu nyaut ingat tuh. Saya cuma ngingetin doang. Jadi surga itu rindu kepada 4 kelompok manusia. Siapa mereka yang dirindukan surga? Yang pertama, talil Quran. Orang yang dirindukan surga pertama adalah orang yang gemar, demen, senang baca Quran. Makanya Ramadan itu paling banyak orang menghatamkan Quran, tadarus Al-Quran, tilawah Quran. Kenapa? Ramadan orang yang baca Quran dirindukan surga. Siapa lagi? Wa mut'imul ji'an. Orang yang kedua kelompoknya adalah yang dirindukan surga, orang yang tergerak hati memberikan makan kepada orang yang lapar. Tergerak lagi kita di bulan Ramadan tuh ada namanya iftar Ramadan. Ya, kita memberikan makan, bukaan. Ya, takjil bahasanya itu kan. Takjil asal kata mempercepat, takjil iftar, mempercepat buka puasa. Tapi pesan saya satu, kalau sudah azan maghrib, tuh puasa jangan dibatalin. Buka. Kalau dibatalin nggak ada pahalanya, batalin dulu. Lah batal, dari pagi kita tahan-tahan, begitu maghrib suruh batalin. Lah nggak ada pahalanya. Jadi bahasa mesti diganti itu. Jangan dibatalin, ayo takjil, ayo takjil dulu mendingan, ayo takjil dulu. Jangan dibatalin, capek-capek kita di pagi sampai sore. Kita gak makan, gak minum, begitu maghrib suruh batalin. Jadi wamut imul ji'an, kelompok kedua yang dirindukan surga adalah orang yang memberikan makan bagi orang yang lapar. Yang ketiga, wahafizul lisan, orang yang dirindukan surga yang ketiga adalah orang-orang yang pandai menjaga mulutnya, menjaga lidahnya, jangan ngomong sembarangan. Bahkan di bulan Ramadan, kalau kita hadis ingat nggak? Idza syatamahu ahadun aw khosamahu falyaqul inni shaim. Kalau ada ngajak berantem, biar kita jagoan barangkali. Masih muda kita jagoan nih. Ya, tapi begitu Ramadan orang ngajak berantem, inni shaim. Sorry deh, gua lagi puasa. Tuh. Inni shaim, kenapa tuh? Hafizul lisan, jaga lidah. Kita nggak melawan itu. Jadi yang ketiga adalah hafizul lisan, yang dirindukan surga orang yang menjaga dia punya lidahnya, ngomong gak sembarangan. Ya kan dibilang jangan sampai kita puasa kita cuma sia-sia, nggak ada pahalanya, hanya sekedar lapar dan haus tapi nggak ada pahala. Kenapa? Lah ngomongnya seomong-omongnya. Tuh anak-anak nih, ini barangkali saya boleh pesan juga nih, bapak-bapak kalau lewat tuh, atau Pak RT, ada Pak RW nggak? Nah, Pak RW kagak ada lagi nih. Mana no? Oh, Pak RW di situ. Ini anak-anak nih kadang-kadang bangunin sahur nih. Bagus nggak kira-kira? Bagus. Niat awal anak-anak bangunin sahur itu bagus, biar orang-orang jangan kesiangan. Cuma ya Allah, kalau bangunin sahur kadang ngomongin barangan banget, semua jeroan keluar. Udah contohin nggak? Wah, dosa gitu. Semuanya keluar, Masya Allah. Yang keempat, orang yang dirindukan surga adalah wasaimuna fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita ini termasuk orang yang dirindukan surga. Kenapa? Sedang puasa. Kira-kira ibu-ibu mau masuk surga nggak, Bu? Sekarang, Bu? Dia tahu jawabannya. Kalau sekarang mati dulu berarti. Enggak ada, antar aja nih. Bapak duluan. Hadirin jamaah sekalian, saya awali tadi hadis tadi. Di sini materi kita adalah al-majlisus samin fi dzikri asyribati ahlil jannah. Kemarin bab 7, majelis ke-7, materi ke-7 tentang Quran. Tapi saya nggak baca tuntas karena materi panjang. Karena kalau dibaca terus kita monoton, bosan. Sepenggal
Tar begitu habis, berikutnya ganti sepenggalan. Sekarang kita bahas di kajian yang ke-8 ini, fi dzikri asyribati ahlil jannah. Membahas tentang minuman-minuman orang yang masuk ke dalam surga. Ya. Jadi sekarang kita bahas sedikit dulu deh, biar kita tertantang, biar tertarik, biar penasaran. Kayak apa sih minuman surga? Apa kayak sirup? Apa lemon tea? Nah. Jadi fi zikri asyribati ahlil jannah. Materi ke-8 ini membahas tentang minuman-minuman penduduk surga yang insya Allah kita masuk ke dalamnya. Amin apa? Diajarin dulu. Zakarallahu subhanahu wa ta'ala asyribata ahlil jannah. Allah menyebutkan minuman-minuman penduduk surga. Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu surat Muhammad ayat 15. Nanti ibu, bapak boleh cek di rumah. Al-Quran surat Muhammad ayat 15. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di dalam surga, fiha ay fil jannah, di dalam surga anharun, terdapat sungai-sungai. Berarti jamak ini, banyak ini, bukan satu sungai. Nanti kita di surga, ini dibocorin dikit biar kita penasaran, tertarik, terangsang untuk bisa ibadah kepada Allah di bulan Ramadan khususnya. Kata Allah, fiha anharun, di dalam surga banyak sungai-sungai min ma'in, yang bersumber dari air. Memang di mana-mana sungai isinya air, tapi air di surga ini ghairi asin. Sungai-sungai di surga yang pertama ada air yang airnya itu tidak asin. Arti asin di sini tidak mengalami keruh, tidak mengalami kekeruhan, airnya jernih, bening. Ya, kalau pabrik aqua datang tuh disuling di sana tuh. Ya, jadi pertama di surga itu minuman kita nanti di surga, satu sumbernya berasal dari air putih, air bening, airnya nggak akan mengalami perubahan, nggak bakal butek, nggak bakal keruh. Biar diciduk, dikobok, diambil tuh air nggak bakal keruh, tetap itu bening, airnya bersih, jernih, murni. Satu tuh. Yang kedua, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Yang kedua, sungai di surga berasal dari susu. Air sungai tapi airnya susu, lam yataghayyar ta'muh. Yang air susu itu tidak pernah berubah dia punya rasanya. Ntar coba nanti kita bandingkan, nanti di kitab ini nanti dibandingkan. Mungkin saya baca nanti kemungkinan berikutnya masih membahas tentang air juga. Kenapa? Karena membahas ulasan air ini. Yang kedua, air di surga, sungai di surga itu airnya berasal dari air susu. Lam yataghayyar ta'muh, yang dia punya rasanya nggak pernah berubah. Begitu sudah murni apa adanya. Yang ketiga, wa anharun min khamrin lazzatil lisyaribin. Ketiga, sungai di surga, minuman kita nanti di surga berasal dari air tapi airnya khamrin. Apa khamrin? Khomer. Khomer. Udah bahasa kita gampang, bir deh. Tapi jangan pikir, oh nanti pada mabok dong. Enggak. Di dunia kita mabok, di akhirat enggak. Jadi wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Yang ketiga, minuman kita di surga, sungainya adalah sungai dari khamr. Lezat lisyaribin, kita minumnya. Jadi khamr tadi, bir tadi, kalau kita minum dari air surga tadi itu menyegarkan badan kita, bukan sesaat.
Nanti kita bandingkan dengan bir di dunia. Kalau bir di dunia kan segernya sekarang, nggak lama kita mabok, ngaco deh tuh. Yang keempat, wa anharun min asalin musaffa. Yang keempat, sungai air minum kita nanti di surga adalah air minum yang bersumber dari sungai-sungai min asal, yang berasal dari madu. Asal itu madu, tapi musaffa, madunya madu asli, bukan madu campuran. Kita sekarang cari madu yang asli kan susah banget. Ada yang ngajarin cara dengan pakai api, ya, macam-macam tuh ditaruh di kulkas biar nggak mengembun. Tapi itu kan cara kita. Tapi di surga itu minuman kita nanti di surga. Yang keempat adalah dari sungai-sungai, tapi madu. Sungainya madu musaffa, madunya madu murni. Jadi 4 macam tuh minuman kita nanti di surga. Airnya itu air putih yang tidak keruh, kemudian air susu yang tidak berubah rasanya, ketiga air homer yang lezat diminumnya, yang keempat air dari madu, madunya madu yang asli. Kemudian di akhir ayat Allah katakan walahum fiha min kullis samarat, walahum fiha min kullis samarat, dan bagi kita penduduk surga nanti di dalam surga itu ketika minum air yang macam-macam tadi, yang 4 macam tadi jenisnya, min kullis samarat, dari macam buah-buahan. Ya. Walahum fiha min kullis samarat. Kita makan nanti di surga macam-macam buahan. Pertanyaannya kira-kira sama nggak nama buahnya di surga nanti? Sama nggak namanya kira-kira? Kalau di dunia kita makan anggur, di surga ada anggur nggak? Ada. Kita makan pisang, di surga ada pisang nggak? Cuma rasanya sama apa kagak? Kalau sama ngapain ke surga? Di dunia udah ada. Itu namanya sekedar bocoran saja. Ya, jadi walahum fiha min kullis samarat, dan bagi kita nanti di surga, di dalam surga min kullis samarat, banyak buah-buahan. Ya. Ada mengatakan minuman tadi yang kita makan, minuman yang kita minum rasanya tergantung kita punya mau. Minumnya air putih, tapi kita pingin terasanya air jendol. Terasa air cendol, padahal airnya air putih. Kemauan kita jadi air cendol, jadi cendol. Nah, itu namanya min kullis samarat, macam-macam buah. Ya. Kemudian diulas oleh pengarang kitab, hadil asyribatu hiya asyribatu ahli dunya. Ini minuman-minuman seperti ini sama seperti minuman orang yang tinggal di dunia. Sama, madu, air putih, homer, susu kan sama di dunia. Tapi di sini qad zakarallahu subhanahu wa ta'ala annaha fil jannah. Tetapi Allah sungguh-sungguh menyebutkan sungai-sungai tadi yang sama dengan dunia, namanya annaha fil jannah, bahwa nanti di surga juga sama. Ada sungai dari itu 4 macam tadi, ya. Jadi itu sungai tadi di dunia ada, tapi nanti di surga sungai dengan rasa yang berbeda-beda. Walakin takhtalifu amma fid dunya wa amma ya'rifuhun nas. Tetapi sungai yang nanti ada di surga dengan sebutan-sebutan macam rasanya tadi itu, ya, takhtalif, berbeda, amma fid dunya, dengan apa yang pernah kita rasakan di dunia. Kita pernah minum susu, di surga susu juga ada, tapi beda susunya. Minum khomer di dunia, nanti khomer di akhirat kita rasa cuma beda rasanya. Air putih dunia kita tahu rasanya, tapi di surga nanti beda rasanya. Ya, air madu di dunia kita pernah minum, tapi di surga beda rasanya. Takhtalif, berbeda, amma fid dunya wa amma ya'rifun nas, dan juga berbeda dengan yang kita kenal. Selama ini kita kenal yang namanya air susu, ya begitu, putih rasanya. Tapi nanti di surga beda. Yang kita kenal susu begitu, nanti di akhirat susu yang kita maksud itu nggak seperti yang di dunia.
Wa in kanat tashtariku fil ismi wa tashtariku fil makna. Sekalipun rasa-rasa tadi yang kita minum, minuman-minuman yang tadi kita rasakan tadi itu tashtariku fil ismi, sama namanya, wa tashtariku fil makna, artinya juga sama. Kalau kita buka kamus, yang namanya laban ya susu, namanya mak ya air, khomrin ya khomer, asal ya sama, namanya sama, ya sebutannya sama, tetapi berbeda rasanya, berbeda dengan sesuatu yang dipikir oleh manusia. Walakin takhtalifu fil haqiqati wal kaifiyah, tetapi sama namanya minuman tadi itu seperti minuman di dunia, tetapi berbeda fil haqiqah. Hakikat minuman itu, hakikat sebutan tadi berbeda. Wal kaifiyah, dan juga cara kaifiyah, cara-cara mendapatkannya itu berbeda seperti didapatkan di dunia. Orang di dunia kalau minum madu harus susah itu, ya naik pohon, berantem dulu sama lebah-lebah itu, ya salah-salah kita diantup, itu berbeda kaifiyahnya. Di surga nggak pakai begitu model. Fal ashribatul lati fid dunya tanqati'u. Ini disebutkan di antara contoh perbedaannya, fal ashribatul lati fid dunya tanqati'u. Minuman-minuman di dunia itu dia lama-lama habis. Tanqati, terputus. Minum air segelas habis sudah sekali minum. Apalagi bulan Ramadan. Nunggu beduk, nunggu azan maghrib. Begitu azan kita minum, habis segelas tuh. Tanqati, terputus, berhenti, habis. Tapi di surga kita minum segelas tuh nggak akan habis-habis. Wa amma ashribatul jannati fa innaha la tanqati'u abada. Tetapi minuman-minuman surga yang kita minum nanti di surga, la tanqati'u abada, tidak akan pernah putus, tidak akan pernah habis selama-lamanya. Kemudian apalagi dunia? Wal asribatul lati fid dunya qalilatun kamiyah. Dan minuman-minuman di dunia itu jumlahnya sedikit, qalilah kamiyah. Jumlahnya sedikit, volumenya sedikit. Susu terbatas, madu terbatas, khomer terbatas, air terbatas. Kecuali sekarang air lagi rame nih, di mana-mana bicaranya air. Kenapa? Banjir. Itu terbatas di dunia. Kenapa? Ada kalanya nanti nggak musim yang namanya musim kering, nggak ada air. Ya. Tuh, jadi air di dunia terbatas, tapi air di surga nggak ada batasnya. Selama-lamanya tidak akan habis. Walakinnal asribatal lati fil jannah, adapun minuman-minuman yang ada di surga nanti itu, anharun tajri, itu minumannya berupa sungai yang terus mengalir. Tajri, tuh ngalir airnya tuh, gak pernah putus. Kalau kita kan ada persediaan kita di rumah terbatas. Di surga minuman tadi anharun tajri, sungai-sungai yang terus mengalir. Kemudian al ashribatul lati fid dunya tataghayyaru wa tafsadu. Minuman-minuman di dunia tataghayyar, gampang berubah, wa tafsad, dan rusak. Minuman-minuman dunia apapun namanya, udah madunya, air putihnya, ya, susunya, khomernya, itu bisa berubah dan bisa mengalami kerusakan, baik dari rasanya, nanti dari bentuknya juga kelihatan. Air putih aja di rumah, coba air putih kita nyimpen aqua, lama-lama mulai kuning dia itu berubah. Itu di dunia. Bagaimana di surga? Ya, fal ma'u idza hubisa fa innahu ya'sanu wa yantanu. Minuman itu, yang minuman di dunia yang kita simpan, kalau kita simpan itu akan mengalami kerusakan
akan mengalami yang namanya penyusutan. Nyimpan susu, nyimpan madu. Ini bukan menyusut karena diminum, bukan, disimpan doang, lama-lama akan menyusut, berkurang, rusak. Wa ammal ma'ul ladzi fil jannati fa innahu la yataghayyaru abadan wa la yafsadu. Adapun minuman-minuman di surga yang kita minum nanti, fa innahu la yataghayyaru abadan wa la yafsad. Dia tidak akan pernah berubah dan tidak akan mengalami kerusakan. Sawa'un kana jariyan au kana mahbusan. Baik airnya itu mengalir di surga atau airnya disimpan, itu nggak akan mengalami kerusakan, tidak akan mengalami perubahan. Kalau kita air disimpan, air di yang di sungai saja, kalau di bendung aja mengalami perubahan. Tapi di surga jarian kana au mahbusan, airnya ngalir, airnya disimpan, dikurung begitu, dibatasi, nggak bergerak, airnya tidak akan mengalami perubahan. Dikit lagi, Bapak batas sampai jam 6. Jadi itu macam-macam jenis perbedaan minuman surga dengan dunia. Nah, tadi disebutkan ada air di surga, minuman kita dari susu, dari air putih, dari khamr, dari madu. Sekarang diurai satu persatu perbedaannya, ya. Wallabanul ladzi fid dunya, adapun susu yang di dunia, yang terdapat di dunia, idza ta'akhkhara, kalau lama nggak dikonsumsi, terlambat kita minum, yafsad, dia akan rusak, wa tusibuhul khumudatu wal inqibat, dia akan mengalami yang namanya perubahan rasa dari manis menjadi asam, ya. Kemudian al-inqibat, akan mengalami penyusutan. Makanya kalau minuman di dunia apa, ada istilahnya apa tuh di labelnya? Kadal luarsa. Itu minuman di dunia itu susu aja tuh. Susu ada bacanya kadal. Kadal luarsa, jangan dibatalin tuh, jangan kadal, jangan. Kadal luarsa gitu. Ada batasannya, expired tuh. Udah nggak layak dikonsumsi. Minum deh, mabok itu nanti tuh. Wallabanul ladzi fid dunya idza ta'akhkhara yafsadu wa tusibuhul khumudatu wal inqibat. Susu yang kita punya di dunia, minuman susu yang kita minum di dunia, idza ta'akhkhara, kalau terlambat kita konsumsi, kalau kita nggak minum-minum, yafsad, dia akan mengalami kerusakan. Wa tusibuhul khumudah, dia akan mengalami perubahan rasa dari manis menjadi asam, wal inqibat, volumenya akan mengalami penyusutan. Warubbama yatakhammaru, warubbama yatakhammar, bisa saja, mungkin saja susu yang tadinya seger, yang kita simpan di rumah, lama kita nggak minum, lama-lama menjadi yatakhammar, bisa menjadi minuman keras, ya. Apa namanya itu, orang yang suka bikin apa, tuak ya, jadi tuak tuh, yatakhammar, berubah menjadi khamr. Itu di dunia tuh. Amma labanul jannati fa innahu la yataghayyaru ta'muhu abadan. Adapun susu yang ada di surga, dia nggak akan mengalami perubahan rasanya selama-lamanya. Mahma talal baqa'u wa mahma ta'akhkhara istimaluhu. Sekalipun lama kita simpan, sekalipun lama kita nggak konsumsi, kita nggak pakai itu susu, kita diemin aja, kita nggak konsumsi, kita simpan doang, dia nggak akan mengalami perubahan. Fa innahu daimun thayyibun la yataghayyaru. Maka susu yang di surga tadi itu tetap selamanya dia suci, dia murni, la yataghayyar, tidak akan mengalami perubahan rasanya. Bagaimana khamr, bagaimana yang namanya air putih, bagaimana yang namanya madu, nanti insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa ilmu atam, la ilma illa ma'alam. Al-Fatihah.